Indonesia asal Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dikabarkan meninggal dunia di Arab Saudi. Korban meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 3 Masjidil Haram saat sedang melakukan perbaikan pada konstruksi tinggi 25 meter. Kabar meninggalnya Haris pertama kali dikabarkan oleh rekan kerjanya Nurman, sesama TKI asal Kabupaten Lamongan melalui pesan singkat kepada keluarga. Haris dikabarkan meninggal dunia karena terjatuh dari ketinggian 25 meter, lantai 3 bangunan Masjidil Haram Mekah pada Minggu 30 Agustus lalu. Pihak keluarga berharap jenazah korban dapat dibawa pulang ke Indonesia untuk dimakamkan di kampung halaman. Namun karena sulitnya proses pemulangan jenazah, keluarga akhirnya merelakan korban dimakamkan di Arab Saudi. Awan Haris Abdul Salam. Lagarde ke Indonesia, di Indonesia, tangannya disambit dan mantan Menteri Pariwisata dan mengikuti kuliah umum, Lagarde langsung bergerak ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Pratikno, dan Menteri Keuangan Goro. Rencananya Lagarde akan berada di Jember. Lagarde juga dijadwalkan untuk menjadi pembicara seminar Indonesia Agus Martowardoyo pada jumlah informasi lainnya pemirsa di antolisi siswi SMP di Bandung, Jawa Barat yang dilakukan mantan pacarnya dilakukan dengan sangat terencana. Tidak menahan SF, pembunuh siswa SMP di Bandung karena pelaku masih di bawah umur. SF dititipkan di Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi Dinas Sosial Kota Bandung. Polisi yakin SF telah merencanakan pembunuhan FD. Pemeriksaan intensif terhadap SF, siswa SMP yang masih berusia 12 tahun terus dilakukan penyidik kepolisian Resort Kota Terangan SF terkait perbuatannya membunuh FD siswi sebuah. Polisi menduga SF telah berencana membunuh FD. Pelaku ingin mengambil handphone korban dan sakit. Namun polisi tidak menahan SF karena masih berusia 12 tahun 10 bulan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Selama pemeriksaan, SF akan mendapat dampingan dari Balai Pemasyarakatan. Daripada si pelaku itu masih berubah-ubah. Yang mana keterangan pertamanya menyatakan bahwa beliau hanya menginginkan handphone Samsung yang dimiliki oleh korban. Yang mana korban meminjamkan handphone tersebut untuk berhubungan antara korban dengan si pelaku. Nah, tapi apakah sedemikian gampang seseorang menghabisi nyawa korbannya? Kita perlu pendalaman. FD, siswi SMP negeri di Bandung ditemukan tewas di area persawahan Cipamokolan, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin sore. Korban tewas dengan luka di kepala akibat hantaman benda tumpul. Di lokasi, polisi menemukan sebuah palu. Teman korban mengaku sempat berkirim pesan usai pulang sekolah kemarin. Bahkan FD sempat menjadi ajudan upacara bendera. Jenazah FD akan dimakamkan di pemakaman Pandu, Kota Bandung besok. Di Bandung, Jawa Barat, Roni Halim, Metro TV. Pembunuhan sadis yang dilakukan remaja menjadi fenomena beberapa waktu terakhir. Sejumlah kasus menunjukkan gejala semakin para pelaku kejahatan berat. FD remaja berusia 15 tahun dibunuh oleh mantan kekasihnya SF yang baru berusia 12 tahun. Pembunuhan FD oleh SF dilakukan sadis yaitu dengan menghantamkan palu ke kepala korban. Motifnya diduga pelaku tergiur ingin memiliki telepon seluler korban dan sakit hati karena punya kekasih baru. Pembunuhan sadis dan terencana yang dilakukan SF akan kasus pembunuhan Ade Sarah yang dilakukan sepasang dan Ashifa. Kedua pelaku yang masih belia melakukan terhadap Ade yang juga dilakukan dengan cara yang sadis. Motifnya hanya karena cemburu. Jenazah Ade Sarah ditemukan di pinggir ruas tol Jor Bintara Barat dan kedua pelaku diganjar hukuman seumur. Kasus pembunuhan sadis juga pernah terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Seorang mahasiswi berusia 19 tahun ditemukan tewas di kamar kos milik kekasihnya Arifin bin Erwan yang masih berusia 22 tahun. Pelaku membunuh korban dengan menyekap menggunakan boneka selama 20 menit hingga tidak bergerak karena kehabisan oksigen. Pembunuhan sadis yang dilakukan remaja menjadi fenomena beberapa waktu terakhir. Sejumlah kasus menunjukkan gejala semakin dininya usia para pelaku kejahatan berat dan ini harus menjadi perhatian serius baik dari pemerintah maupun masyarakat negeri ini. Tim Liputan Metro TV. Seorang ayah di Palembang, Sumatera Selatan, tega menjual anak kandungnya yang baru berusia 3,5 tahun. Diduga menjual anaknya karena kesal dengan istri.
Polisi menangkap pria berinisial FS jual anak kandungnya, VA, yang masih berusia 3 tahun. FS menjual putrinya kepada seorang pria berinisial Jan seharga Rp8.500.000. Penangkapan dilakukan setelah dapat laporan dari ibu korban yang mengetahui anaknya dijual oleh suaminya sendiri. Niatan menjual putri tunggalnya VA muncul setelah bertengkar dengan istrinya. FS menuduh istrinya berselingkuh dan berniat membalas dendam agar istrinya ikut merasa sakit hati dengan menjual putri mereka. Tidak kalau nggak siapa lah anak ini karena aku nak berangkat kan ya aku kan. Titip ke anak. Iya. Ujung-ujung jual pak. Kamu ini ada. Jual sama. Ya ditawarinya sama Yumai. Yumai ini kenal sama koko itu. Ya yang nak nitip-nitip itu tidak latih pak. Tidak latih yang galak. Sementara korban YR menyangkal tuduhan bahwa ia berselingkuh. Menurutnya hal tersebut hanyalah alasan suaminya untuk menceraikan. YR mengatakan sempat mendapat bagian hasil tapi asal usul uang tersebut. Mungkin nak datang ke dia nak cari dia anak tapi masih posisi dia aku. Bisa sama. Ambil anak, mana aku. Kepada Presiden Joko Widodo dari 8 nama, baru 1 wanita yang selanjutnya akan diuji oleh DPR. Untuk yang pertama pula, panitia seleksi kandidat komisioner KPK sudah membagi para calon sesuai sing. Kerja keras Sri Kandi Pansapan dari calon pimpinan KPK selesai sudah. Setelah diserah Widodo, 8 nama kandidat komisioner KPK alias Fit and Proper Test di DPR. Mereka diantaranya Saud Situmorang, Surya Chandra, Alexander Marwata, Brigjen Pol Basaria Panjaitan, Raharjo, Suja, Johan Budi, dan Laodem Sarif. Beda dari proses seleksinya, panitia seleksi KPK membagi 8 nama capim KPK berdasarkan bidang masing-masing. Pembagian 4 bidang kompetensi ini dilakukan karena pansel ingin menguatkan KPK dalam jalan dan menghadapi tantangan. Ya, artinya kan kami usulan ya setelah mapping apa sih tantangan KPK ke depan dan juga berdasarkan kewenangan KPK sesuai dengan undang-undang KPK itu sendiri. Dari 8 capim KPK yang lolos, selip 1 calon wanita adalah polisi aktif Brigjen Pol Basaria Panjaitan. Polisi berpengalaman di bidang reserse ini memiliki efikasi dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK itu boleh menentukan apakah penyidikan tersebut akan dilaksanakan oleh sendiri, diserahkan kepada penyidik dalam hal ini polisi atau jaksa, itu maksudnya Mbak. Jadi tidak ada mengurangi kewenangan KPK. Sebagai pihak yang akan menggelar proses fit and proper, Komisi 3 DPR belum bisa menilai 8 nama hasil seleksi pansel KPK. Karena tidak tertutup kemungkinan nanti sebelum fit and proper test di DPR itu dilakukan, Komisi 3 akan bertemu dulu, mengundang pansel atau bahkan mungkin panselnya akan meminta untuk bertemu dengan Komisi 3, tidak tertutup kemungkinan itu, dan tentu kami akan mendapatkan penjelasan terlebih dahulu. Maka, publik pun kini berharap besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk betul-betul mampu menyaring 5 nama terbaik. Biasanya, panitia seleksi KPK sudah membagi 8 nama capim KPK berdasarkan bidang masing-masing. Pembagian 4 bidang kompetensi ini dilakukan karena pansel ingin menguatkan KPK dalam menjalankan dan menghadapi tantangan. Ya, artinya kan kami juga melakukan usulan ya setelah mapping apa sih tantangan KPK ke depan dan juga berdasarkan kewenangan KPK sesuai dengan undang-undang KPK itu sendiri. Dari 8 capim KPK yang lolos, terselip 1 calon wanita adalah polisi aktif Brigjen Pol Basaria Panjaitan. Polisi berpengalaman di bidang